Halo semuanya, selamat datang di channel Jagonya Film, channel yang jago mereview film yang akan kamu tonton. Dan tentu saja channel ini masih butuh support dari kalian dengan menekan tombol subscribe, like, and share. Jadi jangan segan-segan untuk menggunakan jari tangan kalian. Oke, langsung saja ke intinya. Kali ini saya akan mereview drama Korea yang terbaru, yaitu drama Dark Hall. Jadi pada episode pertama, diawali dengan scan kondisi kota yang sepi dan mencekam dengan seluruh kota dikelilingi dengan asap. Scan berikutnya, di sebuah gedung muncul seorang anak perempuan bernama Dong Yeon yang sedang menelusuri gedung tersebut dengan rasa takut. Tiba-tiba muncul tentakel entah berasal dari mana yang mendekati anak perempuan tersebut. Dan di sudut gedung lainnya, Lee Won-son menembaki tentakel tersebut. Akhirnya mereka berdua dapat mencari tempat persembunyian. Dan di sisi lainnya, Yeon Tae-han membawa senapan sambil menuruni anak tangga dan bertemu dengan sekelompok mutan dan akhirnya ia harus menghadapi mutan tersebut. Tetapi mutan tidak bisa mati dan bangkit kembali. Suara tembakannya mendatangi para mutan lainnya. Terlihat Yeon Tae-han bertekad untuk menghadapi sekelompok mutan tersebut dengan tembakan terakhir. Lee Won-san yang mendengar suara keras dari tempat persembunyiannya, ia pun berinisiatif untuk bergerak cepat dan meninggalkan anak tersebut di tempat persembunyian. Setelah itu, ia berlari sambil menembakkan peluru ke atas gedung untuk menarik perhatian tentakel tersebut. Dan akhirnya tentakel tersebut mendatangi Lee Won-san karena mendengar tembakan darinya. Lee Won-san melihat sekeliling untuk mencari keberadaan tentakel tersebut. Tetapi tentakel tersebut menjatuhkannya dari belakang sehingga tentakel tersebut semakin mudah untuk membunuhnya. Tetapi tentakel tersebut gagal membunuh Lee Won-san karena Yeon Tae-han datang dan menembaki tentakel tersebut. Setelah itu tentakel pergi, kabur, dan Yeon Tae-han membantu Lee Won-san untuk meninggalkan tempat tersebut. Tiba-tiba dari belakang mereka berdua muncul sosok monster yang sangat mengerikan. Dan ini dapat dilihat dari raut wajah mereka berdua yang sangat terkejut dan berkata mustahil. Dan ternyata itu merupakan kejadian yang terjadi 1 hari sebelum wabah asap tersebut. 1 hari sebelum kejadian, memperlihatkan Lee Won-san sedang berdiri di depan papan nama suaminya yang telah meninggal. Ia masih mengingat momentum ketika ia telah datang untuk menyelamatkan suaminya dari pembunuhan yang meneleponnya. Setelah itu, Lee Won-san mendapatkan telepon dari Sung Jung-wan, rekan kerjanya, agar ia datang ke rumah yang terjadi pembunuhan berikutnya. Ketika ia tiba di rumah tersebut, terjadinya perdebatan antara Lee Won-san dan Kapten Tim bahwa Lee Won-san tidak boleh menyelidiki kasus tersebut karena perasaan pribadinya. Tetapi Lee Won-san tetap bertekad dan menjelaskan bahwa ia tetap harus bergabung untuk menyelidiki kasus ini. Dan akhirnya si kapten pun luluh hatinya. Sedangkan di dalam sebuah truk derek ada paman baju olahraga merah sedang berbicara dengan seseorang. Dan ternyata itu adalah Yeon Tae-han. Sepertinya si Yeon Tae-han ini bekerja sebagai tukang derek karena setelah mereka mendapatkan telepon adanya sebuah kecelakaan, mereka berdua pun berangkat ke lokasi tersebut. Di lain sisi, ada Pak Polisi Park bertemu abang gangster yang mengenalinya. Dan akhirnya mereka berbicara, sepertinya Pak Polisi Park ini ada utang sama si abang gangster tersebut. Karena melihat wajah Pak Polisi Park merasa ketakutan ketika ditagih. Dan akhirnya Pak Polisi Park meminta waktu lebih untuk membayarnya. Ketika tiba di lokasi kecelakaan tersebut, Yeon Tae-han berusaha untuk menyelamatkan seorang wanita yang terjebak di dalam mobil yang terbalik.
Butuh waktu yang sangat lama dan mobil tersebut pun akan meledak karena ada api yang menjalar dari mobil lainnya. Meskipun begitu, akhirnya ia pun berhasil menyelamatkan perempuan tersebut. Di sebuah gunung, ada seorang paman yang sedang mendaki dan paman tersebut pun sedang beristirahat. Ketika ia makan cemilan yang dibawa, paman tersebut seperti melihat sesuatu. Karena penasaran, ia pun bangun dan pergi ke asal benda tersebut. Tapi malah menemukan telur yang berwarna hijau, terlihat seperti telur ular tapi lebih besar. Tiba-tiba muncul tentakel dari bawah kakinya dan kakek tersebut terkejut hingga terjatuh ke jurang. Kemudian muncul asap hitam yang berasal dari telur yang pecah tersebut. Jadi paman tersebut berhalusinasi mendengar suara atau bisikan bahwa ia monster seperti kenangan masa lalunya. Dan selanjutnya terdengar bisikan untuk membunuh mereka semuanya. Setelah itu, muka paman menjadi biru dan mata pun berubah menjadi hitam. Scan lainnya memperlihatkan Li Wanshan baru tiba di rumahnya dan ia pun mengingat kenangan dirinya dan suaminya. HP-nya pun berbunyi dan ia melihat pesan dari pembunuh tersebut kenapa pembunuh tersebut membunuh suaminya. Dan pesan terakhir dari pembunuh tersebut bahwa ia menunggu Li Wanshan. Tanpa pikir panjang, Li Wanshan pun langsung pergi menemui pembunuh tersebut dengan bantuan rekan kerjanya agar melacak nomor pembunuh tersebut. Sedangkan pembunuh tersebut sedang mengikat seorang perempuan dan menutupi kepalanya dengan kain putih, serta melukis gambar yang sama dengan lipstik seperti korban sebelumnya. Di sini juga memperlihatkan seorang dukun yang sedang melakukan ritual pengusiran roh jahat di daerah pembukitan. Wanshan yang sedang menuju ke tempat pembunuh tersebut dalam keadaan hujan deras. Seketika dalam perjalanan muncullah sosok paman yang mendaki gunung tadi, di mana tangannya memegang sebuah golok. Paman tersebut pun berhenti sesaat di depan mobil Li Wanshan, sedangkan Yun Tai Han sedang duduk santai di rumahnya. Ia pun mendengar suara aneh di luar dan keluar untuk memeriksanya tetapi tidak menemukan apapun. Li Wanshan yang telah tiba di tempat tujuan hanya menemukan handphone yang sengaja digantung di pohon. Setelah itu, ia menemui suaminya di rumah sakit. Tiba-tiba ditusuk dari belakang dengan pisau. Rupanya ia hanya bermimpi. Kemudian dia terbangun dan menerima telepon dari rekan kerjanya yang mengatakan bahwa handphone tersebut bukan milik pembunuh, tetapi milik orang lain. Sedangkan Yun Ho mendapatkan telepon dari Pak Polisi Park bahwa ada kejadian pembunuhan di kota. Ketika berada di lokasi kejadian, ia melihat seorang laki-laki dan perempuan terbunuh sadis tanpa bola mata. Di tempat lainnya, Yun Tai Han dan Nam Yong Sik, si bapak baju olahraga merah sedang menuju ke pegunungan untuk menarik mobil yang rusak. Setiba di sana, Yun Tai Han melihat sekitar dan bapak baju merah itu pergi buang air besar masuk ke dalam hutan. Ketika bapak Yong Sik buang air besar, ia menemukan telur hijau dan seketika itu ia pun berubah menjadi aneh dan matanya pun menjadi hitam. Yun Tai Han pun menyadari hal itu dan langsung membawa Nam Yong Sik ke rumah sakit. Di rumah sakit, Yong Sik tetap membuat keributan karena takut melihat ayahnya, sehingga tangan dokter pun digigitnya. Jadi Nam Yong Sik berhasil lari keluar dan ketika ia lari ditabrak mobil. Tapi ia tetap bisa bangun dan berhasil lari ke hutan gunung. Li Wanshan yang melihat keadaan tersebut juga mengikuti Yong Sik karena menimbul keresahan. Sedangkan dukun pengusir setan sedang menyalahkan patung boneka atas kematian ibunya. Di saat itu ia marah dan benci atas pengabdiannya yang sia-sia. Tetapi dalam kondisi itu, tiba-tiba ia mendengar suara aneh dan membawanya melangkah naik ke tangga. Yun Tai Han pun tetap mencari keberadaan Nam Yong Sik hingga ke hutan gunung. Begitupun dengan Li Wanshan yang mengikuti dari belakang.
Ketika Li Wanshan sibuk mencari keberadaan mereka berdua, tiba-tiba ia menemukan lubang yang sangat dalam. Ia penasaran dan melihat ke bawah lubang tersebut. Tanpa disadari, muncullah kumpulan asap dari lubang tersebut menuju kakinya. Sedangkan Yun Tai Han yang masih berada sekitar hutan gunung tersebut melihat keberadaan Li Wanshan yang berdiri diam. Yun Tai Han pun menghampiri dan menyentuh bahu Li Wanshan. Tetapi Li Wanshan menodongkan pistol karena sudah dipengaruhi oleh asap tersebut untuk membunuh pembunuh suaminya yang berada di hadapannya, padahal itu nyatanya Yun Tai Han. Dan ending coy. Ada beberapa yang masih menjadi misteri di episode pertama drama Dark Hall ini. Yang pertama adalah si pembunuh suaminya Li Wanshan, yang merupakan teman dekat Li Wanshan dan suaminya. Selain itu, motif pembunuhan tersebut bisa saja adanya cinta segitiga di masa lalu antara mereka bertiga, atau perempuan tersebut menjadi orang pertama yang dipengaruhi oleh asap hitam dan cinta segitiga itu menjadi motif pembunuhan tersebut terjadi. Bisa saja misteri ini merupakan plot twist di episode selanjutnya. Jadi ini hanya pendapat dari saya semata. Oke sahabat jagonya film, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menggunakan jari kalian. Dan nantikan video berikutnya dari saya. See you.